Ada sebuah pepatah dari negeri Tiongkok sana yang mengatakan, "Wan Shi Kai Po Nan," yang kurang lebih artinya, 1.000 teman itu terlalu sedikit, sementara satu orang musuh itu terlalu banyak. Tentu saja pepatah ini seringlah kita dengar ya, terutama di dalam dunia politik. Tapi kali ini saya tidak akan hanya membatasi tema pembahasan kita dalam kaitannya dengan pepatah ini hanya sebatas politik. Saya akan mencoba membahasnya dengan lebih luas, mengaitkan dan menempatkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang personal maupun di dalam pekerjaan, di dalam dunia bisnis, sosial, itu yang akan saya coba bahas. Bahwa 1.000 teman terlalu sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak. Mungkin Anda benar, mungkin ya, karena pepatah ini memiliki berbagai isu yang saya kritisi untuk saya pribadi. Apa itu? Yang pertama, jelas, emang kita pernah benar-benar punya 1.000 teman. Siapapun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini pernah memiliki 1.000 teman. 1.000 karyawan anak buah mungkin ya, tapi teman 100 saja kayaknya sulit. 10 itu juga belum tentu dari 10 itu benar-benar dalam tanda kutip teman kita, ya kan? 1.000 follower mungkin, 1.000 teman di sosial media, tapi apa kita benar-benar tahu, apa kita benar-benar percaya mereka yang mengajak kita berteman di sosial media itu benar-benar teman kita? Enggak kan? Dan yang kedua adalah kecenderungan kita untuk tidak mau memiliki musuh. Dan mungkin itu maksud dari peribahasa ini. Gak usah cari musuh lah, walaupun cuma satu. Satu aja merepotkan loh. Itu ya kira-kira maksud dari peribahasa ini. And it's okay, tidak mengapa. Kita memang memiliki kecenderungan untuk hidup menghindari masalah. Siapa yang mau hidupnya bermasalah? Gak ada. Dan memiliki musuh jelas-jelas uh, mencari masalah. Jelas-jelas pasti ada masalah. Namun pertanyaannya, memang bisa kita hidup tanpa masalah? Memang bisa kita hidup tidak memiliki musuh? Bisa aja sih. Secara tidak nampak, tidak kasat mata, kita bisa memiliki tidak ada musuh sama sekali dalam kehidupan kita. Namun dampaknya, nah ini yang ingin saya bahas, dampaknya. Bahwa kemudian kita sebenarnya tidak benar-benar bisa tidak memiliki musuh. Sama seperti kita pada dasarnya tidak benar-benar bisa tidak memiliki masalah dalam hidup kita. Bisa lah, bisa. Ya kan? Bisa. Hidup tenang, nyantai, kerja yang benar, makan yang benar, ibadah yang benar, istirahat yang cukup. Begitu terus setiap hari, insya Allah kita tidak akan memiliki satu musuh. Ya, boleh-boleh saja untuk memilih kehidupan seperti itu. Tapi sepertinya tidak semuanya seperti itu ya. Maksudnya, begini, orang biasa cenderung memilih untuk meyakini prinsip-prinsip hidup seolah tidak memiliki musuh. Ya, namun kalau orang yang tidak biasa, orang-orang luar biasa, saya pikir tidak ada satupun tokoh yang kita kenal dalam sejarah itu tidak memiliki musuh. Coba sebutkan satu tokoh besar yang kita kenal yang mempengaruhi dunia, yang mempengaruhi sejarah dunia yang tidak memiliki musuh. Selalu ada ya. Bahkan orang sedamai Siddhartha Gautama dalam perjalanan spiritualnya
itu selalu berhadapan dengan musuh-musuh yang menentang pikiran-pikiran damainya, ya kan? Para kaum Brahmawan, para petapa-petapa yang hidup dengan keyakinan yang selama ini mereka jalani puluhan tahun, raja-raja dari kerajaan-kerajaan yang merasa terusik oleh pengaruh dari Siddhartha Gautama. Satu contoh itu. Contoh lainnya ya Nabi Muhammad itu tidak bisa memilih untuk tidak memiliki musuh. Pun pada akhirnya Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad itu memilih untuk memaafkan musuh-musuh. Ketika musuh itu sendiri kemudian tuh tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dirinya, kalah. Namun jangan salah, musuh-musuh itu akan selalu mengintai dalam wujud kata-kata yang baik, lemah lembut, teman, sahabat. Makanya dalam perjalanan Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat penerusnya, salah satu masalah pelik dan laten yang dihadapi oleh Nabi dan sahabat-sahabat sejatinya adalah kaum munafikin. Kaum memang orang yang terlihat baik di hadapan kita, dalam hatinya membenci. Lidah dia beromong bagus, memuji kita, di dalam hati dia mengutuk. Dan itu musuh. Bahkan salah satu pesan terakhir oleh Kanjeng Nabi itu sendiri, oleh Nabi Muhammad setelah perang Uhud atau perang satunya saya lupa. Mohon maaf, saya bukan benar-benar ahli sejarah. Beliau waktu itu mengatakan, kalian pikir peperangan yang kalian hadapi saat ini udah paling besar ya? Ada yang akan lebih besar lagi. Selalu akan kalian perangi seumur hidup kalian, yaitu perang melawan nafsu, melawan diri kita sendiri. Jadi yang mau disampaikan beliau, ada musuh di dalam diri kita. Ada musuh yang harus terus kita perangi, yang lebih besar dari musuh-musuh yang dihadapi dalam perang sesungguhnya yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Bayangkan, perang yang halus, tidak nampak, tapi ternyata lebih dahsyat. Musuhnya ternyata lebih dahsyat daripada kaum kufur yang dihadapi oleh Nabi di dalam diri kita. Oleh karena itu saya mengkategorikan musuh yang akan kita bahas ini ya salah dalam topik pembahasan seperti ini. Ada dua, eksternal, mereka yang kita hadapi sebagai kolega, sebagai teman ngumpul, sebagai sanak saudara, dan internal di dalam diri musuh kita sendiri, nafsu syahwat kita yang menggila, terus rasa malas kita, rasa iri, dengki yang bisa dengan mudah memanipulasi, mengelabui diri kita sendiri dengan bisikan-bisikan yang halus. Ada yang menyebutnya setan rajim, tapi saya lebih suka menyebutnya bagian dari kita ini emang salah satunya api. Setan yang kita kenal hanya terkoneksi dengan bagian api di dalam diri kita itu. Menurut saya saya pasti salah, karena saya bukan ahli agama atau ahli setan atau ahli apapun. Tapi kita stop di situlah dulu. Bahaya. Saya bicara bahas bawa agama, nanti bawa ayat lagi. Nanti saya jual lagi segala ayat. Stop. Ingin saya sampaikan bahwa di dalam dunia usaha aja lah. Saya juga pengusaha ya. Pengusaha yang dalam tanda kutip gagal. Masih gagal. Dan kegagalan inilah mungkin jadi salah satu pemicu kenapa saya membuat pembahasan ini.
bahwa ketika kita membuat sebuah usaha, sebuah jenis usaha apapun, tanpa pesaing, dan pesaing ini musuh loh, orang yang memperebutkan apa yang kita mau, apa yang kita ingin capai. Pesaing, musuh. Dan ketika dalam dunia usaha kita tidak ada pesaing, tidak ada persaingan di dalam, niscaya seperti usaha saya kemarin, itu akan otomatis mati dengan sendirinya. Ini akan berkembang. Ditambah dengan sekali lagi tadi eksternal, pesaing-pesaing kita itu eksternal, di dalam diri kita internal kemudian musuh di dalam diri kita yang mengatakan, "Udah Ledo, gak usah usaha apa-apa. Kau tidak pandai berdagang, gak tahu cari duit. Menyerah sajalah, menyerah sajalah." Dan itu yang selalu menghantam kita setiap hari, setiap detik. Yang membuat kita kemudian tuh ya lemah semangat. Yang kemudian membuat kita patah semangat, berputus asa, benar-benar menyerah pada akhirnya. Seperti saya saat ini. Tapi secara naluriah juga kita di dalam diri kita tidak mau selalu kalah ya. Makanya ketika saya membuat podcast ini dengan banyak syukur alhamdulillahnya dukungan kawan-kawan, peralatannya, ruangannya, ini bantuan dari orang-orang terdekat saya. Itu adalah bentuk perlawanan saya ketika saya kalah dalam satu pertempuran, saya bertempur di tempat lain lagi. Tempat ini coba meyakinkan diri bahwa ya mungkin di pertempuran kali ini saya bisa menang. Saya bisa mendapatkan sesuatu harta rampasan yang layak untuk saya sendiri dan untuk anak dan istri dan juga orang-orang yang sepatutnya saya bantu atau balas kebaikan-kebaikan. Melalui podcast ini saya kembali untuk bertarung, berjuang, walaupun dengan sekedar ngomong-ngomong saja. Karena kalau tidak, saya kemarin sedang dalam posisi menyerah dan putus asa. Usaha saya gagal, kalau ngitung ruginya cuma akan membuat kepala saya dan hati saya rusak. Jadi saya kembali melawan diri saya sendiri untuk terus bertahan dan berjuang dengan cara apapun yang menurut saya. Kemarin saya sampai sempat membuat konten soal jualan sabu loh. Ya jangan sampai saya berada pada titik itu. Walaupun harus dengan melakukan hal yang konyol seperti ini. Ngobrol sendiri, tidak jelas, tanpa tahu arah dan tujuannya. Tahu sih, tapi buat saya pribadi, saya nggak tahu buat orang lain. Itu yang sedang saya kerjakan. Dan ini tidak mudah loh. Ini juga sebuah perjuangan yang mungkin orang lain melihatnya bukan hal yang layak untuk diperjuangkan atau dikerjakan ya. Tapi percayalah, saya pribadi ini menganggapnya tidak mudah sama sekali. Sekali kalau kita bicara musuh tadi itu, secara eksternal kalau kita melihat apa yang kita kerjakan belum ada hasilnya, belum ada keuntungan sama sekali yang secara signifikan lah ya. Ya itu akan menyerang bagian internal kita yang lemah ini, yang miskin dan papa ini. Aduh udah deh, gak usah dilanjutkan, yang nonton dikit. Gak ada yang mau dengerin, buang-buang waktu aja. Dan itu perlu proses untuk membuat saya untuk terus tetap bertahan, menguatkan diri. Masuk ketika kemudian saya memutuskan untuk membuat konten ini. Ini adalah bentuk perlawanan, pertempuran dengan diri saya sendiri yang terkadang masih mudah putus asa, mudah menyerah, dan seringkali memilih untuk pura-pura pasrah, tidak mau berbuat apa-apa. Padahal aslinya ya tadi itu putus asa. Membuat konten ini untuk saya pribadi
pada dasar untuk menguatkan diri saya. Dan saya tidak tahulah apakah ini kemudian ada dampaknya, ada manfaatnya untuk siapapun yang masih sudi mau menyimak atau mendengar saya di channel saya ini. Dan tidak tahu di luar podcast ini pertempuran-pertempuran apa lagi yang akan kita hadapi. Tidak hanya masalah menjemput rezeki atau mencari penghidupannya, tapi biasanya yang kita hadapi selama ini ya memang urusan ini, gak jauh-jauh. Dan bicara musuh tadi, musuh internal di dalam diri kita terutama, itu kalau di dalam istilah agama lain itu seven sins ya. Saya sih tidak hafal benar. Cuma dari apa yang saya ketahui dalam ajaran kita sendiri ya, musuh kita itu kerakusan di dalam sendiri. Musuh di dalam diri kita itu kerakusan di dalam diri kita sendiri. Ingin mengambil sesuatu yang lebih, yang bahkan bukan hak dari kita. Makanya orang kemudian tuh ya maling, korup, berkosa, membunuh. Itu kerakusan, itu keserakahan. Ada juga musuh dalam diri itu rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Itu dalam diri kita sendiri yang menyampaikan sinyal-sinyal negatif seperti itu. Iri dan dengki. Ya sena ya. Hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Usahanya sedikit, tapi kekayaannya melimpah. Padahal kita tidak tahu sebenarnya seperti apa pergulatan, pertarungan yang orang yang kita iri dengki itu hadapi. Ada juga sifat bangga diri, sombong. Dan ini menurut saya yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya ini. Terutama kalau ketika dikasih kesempatan kita berada di puncak, di atas. Ini musuh yang seringkali tidak pernah kita sadari ketika kita berada di puncak. Sombong dan bangga diri. Melihat apa yang kita kerjakan selama ini membuahkan hasil berpuluh kali lipat, miliaran sampai ratusan miliar. Itu hasil kerja kita, hasil usaha banting tulang kita, hasil otak kita yang cerdas, siasat kita yang jitu. Hal-hal seperti itu memandang orang lain rendah, nah ini yang bahayanya, musuh yang terselubung juga. Nah di faktor eksternal ya kita akan melihat cermin, akan melihat apa yang ada di dalam di diri kita sendiri sebenarnya. Orang-orang yang iri, dengki, orang-orang yang memandang rendah kita, tidak suka dengan apapun yang kita kerjakan, sebaik apapun itu. Dua musuh inilah yang sejati yang kita hadapi. Selalu kita mau tidak mau harus kita lawan, suka tidak suka. Menjadi orang-orang hebat atau menjadi sekedar orang biasa, akan pasti kita hadapi semua musuh-musuh. Hanya pertanyaannya, kita mau berada di level yang mana nih? Level-level yang biasa ya akan menjadi hal yang biasa. Musuh juga biasa-biasa. Atau bagi yang terpanggil di dalam dirinya, rasa ada yang hebat di dalam dirinya, hal yang luar biasa, ya mencari musuh-musuh yang luar biasa juga. Itulah yang akan meningkatkan levelnya. Dengan tentu saja dukungan dari sahabat-sahabat, orang-orang yang mengerti dan memahami kita, yang selalu mempercayai seperti apapun kesalahan yang kita kerjakan. Dengan itu pertarungan ini akan menjadi lebih mudah, pertempuran ini akan menjadi berarti ya, dan itu bagian sulit. Cari teman, sahabat itu sulit, karena sebenarnya juga teman atau sahabat sejati kita itu ada di dalam diri kita. Nah itu maksudnya apa? Sahabat ini yang tidak menjerumuskan kita. Jadi kenali
bagian dari diri kita yang tidak menjerumuskan kita, tidak mencoba mengelabui kita untuk melakukan hal-hal yang hanya akan merusak diri kita, hati kita. Seperti apa contoh? Yang paling penting, sahabat yang harus kita kenal di dalam diri kita sendiri adalah sahabat yang selalu mudah berprasangka baik dengan diri kita, dengan orang lain, bahkan terhadap musuh yang kita hadapi. Seorang sahabat di dalam diri kita pasti masih bisa mengenali kebaikan dalam musuh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, yang dilihat di dalam diri orang-orang Mekah yang memusuhi beliau, namun ketika setelah Futuhah Makkiyah menjadi orang-orang yang melindungi beliau sampai akhir hayat. Tapi tidak semua ya, ada juga yang pura-pura ikut, pura-pura menjadi sahabat, tapi pada akhirnya merusak kaum munafikun. Kalau saya bicara agama, intinya jika kita bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, menemukan kebaikan-kebaikan, berbuat kebajikan dengan tulus, tanpa diembel-embeli kepentingan, tanpa diembel-embeli untuk mendapatkan balasan yang setimpal atau malah berkali-kali lipat, tanpa berharapkan puji-pujian. Pada akhirnya seperti saya bicara musuh tadi, akan menjadi cermin. Kita juga pada akhirnya akan menemukan orang-orang yang tulus, yang berprasangka baik dengan kita, yang duduk dengan kita tanpa kepentingan. Dan ini tergantung dari diri kita sendiri. Kalau diri kita dipenuhi iri dengki, maka yang datang sama. Diri kita sombong, tapi ini kalau kita sombong sama orang sombong boleh ya, yang datang juga begitu, musuh-musuh dengan wajah-wajah kesombongan, iri dan dengki. Jadi kalau di dalam diri kita diisi sahabat, bahkan bisa mencintai musuh di dalam diri, menundukkan, bukan melenyapkannya ya, mustahil melenyapkan, menundukkan musuh dalam diri kita, padahal menjadikannya sahabat tanpa kemudian menjadikan dia tuan dan kita hamba, itu yang terbaik. Dan itu satu hal yang masih saya gali dan cari-cari di dalam diri saya hingga saat ini. Kurang lebih pembicaraan dengan diri saya sendiri. Saya tidak tahu ada manfaat atau tidak ke orang lain. Mudah-mudahan kedepannya ada konsep, ada tema, ada ide-ide yang lebih bermanfaat dari ini untuk Anda. Saya tidak akan yakin banyak yang mau menontonnya sampai habis. Dan ini juga saya sebenarnya lagi ngetes nih, percobaan 2 kamera. Ya, dalam rangka untuk membuat kontennya lebih menarik. Tapi saya tidak tahu. Saya benar-benar blank, tidak tahu apa sih yang benar-benar menarik. Saya pengen melakukan hal yang menarik dan saya tahu hal-hal yang membuat menarik dalam hal ini, dalam urusan per-YouTubean dan berkonten kreatoran ini, yaitu dengan mengikuti hal-hal yang viral, membuat sesuatu yang kontroversial. Saya coba lakukan itu sekali-sekali, tapi saya tidak benar-benar sanggup untuk melakukannya seringkali. Dan itulah seringkali yang saya hadapi. Seringkali ketika saya membuat konten apapun, seharusnya saya bicara keuntungan. Ini menarik, nah, itu mengambil banyak penonton nggak? Enggak. Saya lebih masih fokus pada ini saya, ini aku, ego memang. Dan menurut aku ini bermanfaat untuk banyak, atau paling enggak untuk diri saya sendiri. Saya lebih seringnya saya masih berada di circle perputaran seperti itu. Ini pertempuran yang saya hadapi sampai saat ini seperti ini. Dan saya orang yang
masih selalu sering kalah dalam pertempuran. Ada beberapa yang saya menangkan tapi tidak perlu saya banggakan, karena tidak banyak. Tapi saya selalu meyakini ada pepatah lain dalam bahasa Inggris, you could lose a lot of battles but never lose a war. Cukup dari saya, sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.